to Give Beyond Church. Hari ini kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan baca di Mazmur 63 ayat 1 sampai 3, lalu kita lanjut di ayat 7 sampai 8. Kita akan baca bergantian. Saya akan mulai di ayat 1 lalu bergantian selanjutnya, dan nanti di ayat yang ke-8 kita akan pujikan bersama-sama. Mazmur 63 ayat 1 sampai 3 dan 7 sampai 8. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Saudara? Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Saudara? Bersama-sama, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Minggu ini kita merayakan Palm Sunday. Bersama-sama kita naikkan pengagungan, ucapan syukur bagi Raja kita yang sejati. Amin. Coba Tuhan sama-sama katakan. Puji setiap hati ku miliki semua, dalam Kristus Yesus ku buat sempurna. Masuk mulianya selagi di dunia, percaya Kristus di setiap langkahku. Dengan iman katakan, ku yakinkan janjimu tuntunku selalu. Biar dunia lawanku, ku takkan malu. Apapun di depan Tuhan bagianku, percaya Kristus di setiap langkahku. Coba Tuhan nyanyikan. Untuk selamanya ku kan muliakan. Dari kuat penuh iman, anugerah hidupku, sukacita selamat jumpa Kristus Rajaku. Ku memandang Kristus penjaga imanku, hatiku rindukan harta surgawi. Katakan berlari, lari terus sampai garis akhir, percaya Kristus di setiap langkahku. Amin. Untuk selamanya ku kan muliakanmu, lari kuat penuh iman. Anugerah hidupku, sukacita selamat jumpa Kristus Rajaku. Sama-sama katakan, ku akan bersuka. Come on. Ku akan bersuka, biar badai menghadang, Engkau selalu setia. Ku akan bersuka, sebab ku berjalan bersamamu. Ku akan bersuka, biar badai menghadang, Engkau selalu setia. Ku akan bersuka, sebab ku berjalan bersamamu. Jemaat Tuhan sekali katakan, ku akan bersuka. Come on. Ku akan bersuka, biar badai menghadang, Engkau selalu setia. Ku akan bersuka, sebab ku berjalan bersamamu. Untuk selamanya ku kan muliakanmu, lari kuat penuh iman. Anugerah hidupku, sukacita selamat jumpa Kristus Raja. Untuk selamanya, untuk selamanya ku kan muliakanmu, lari kuat penuh iman. Anugerah hidupku, sukacita selamat jumpa Kristus Raja. Katakan jumpa Kristus, jumpa
Kristus Raja. Ku jumpa Kristus Raja. Sorak-sorai bagi Allah kita. Bisa kita tepuk tangan lagi untuk Tuhan kita, Raja kita yang hebat. Dia adalah Allah keselamatan kita. Bukan karena kuat gagah kita, tapi hanya oleh karena pemberiannya, oleh karena kasihnya besar bagi setiap kita. Amin. Mari angkat suara kita pujikan. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberianmu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Katakan, nyatalah karyamu di dalamku. let's go. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oh, mari kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu. Yes Lord, thank you Lord. Kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Sekali lagi katakan, Nyatalah karya-Mu di dalamku. jemaat Tuhan angkat suara kita. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. We rely in Jesus, we rely. Mari jemaat sekalian angkat suara kita pujikan. In Jesus we rely. Come on. Amen. In Jesus we rely. In Jesus we rely. Mari kita nyatakan kasih-Nya yang besar. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku. Kau menghidupkanku. Yes Lord. Dengan penuh ucapan syukur katakan we rely. We rely. In Jesus we rely. In Jesus we rely. In Jesus we rely. One more time. In Jesus we rely. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Welcome to GBN Church. Di sini bukan tempat untuk orang yang sempurna, tetapi tempat di mana kita disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia di dalam Kristus.
Kita akan bersama-sama merenungkan katekismus reformasi dan minggu ini kita masuk pada pertanyaan yang ke-15. Saya akan membacakan pertanyaannya lalu kita bersama-sama membaca jawaban dan pembacaan ayatnya. Pertanyaan 15, apakah kabar baik atau Injil itu? Injil adalah kabar baik bahwa Allah sendiri oleh belas kasihannya membebaskan kita dari dosa dan dari hukuman dosa dan menamaikan kita dengan dirinya sendiri melalui seorang penebus. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Silakan duduk, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita hidup di dunia yang penuh dengan berita buruk. Di media kita bisa melihat bagaimana ada banyak sekali konflik, ketidakadilan, krisis ekonomi, bahkan kerusakan moral. Bahkan di dalam kehidupan pribadi kita mungkin sedang mengalami pergumulan yang berat, entah di dalam keluarga kita, atau pekerjaan, kesehatan, atau rasa bersalah yang terus membayangi kita. Saudara, di tengah-tengah semuanya ini kita butuh kabar baik, bukan sekedar hiburan sesaat, tetapi kabar yang sungguh memberi harapan dan mengubah hidup kita. Saudara, hari ini adalah Minggu Palma. Saat kita mengenang Yesus memasuki kota Yerusalem, disambut dengan sorak-sorai dan daun palma. Banyak orang waktu itu berharap Yesus menjadi raja politik yang akan mengusir penjajah Romawi dan membawa kemakmuran. Tetapi Yesus datang untuk misi yang jauh lebih besar. Ia datang bukan untuk menaklukkan musuh dari luar, tetapi untuk mengalahkan musuh dari dalam, yaitu dosa. Saudara-saudara, inilah kabar baik, inilah Injil. Allah begitu mengasihi dunia ini, termasuk Anda dan saya, sehingga Ia mengutus anaknya Yesus Kristus, bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan kita. Tetapi kabar baik ini berawal dari kabar buruk. Sama seperti berita penyelamatan tidak akan berarti jika tidak ada ancaman bahaya. Saudara, kabar baik Injil hanya terasa manis bila kita menyadari kondisi kita yang sebenarnya. Di dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, kita semua adalah orang berdosa. Kita telah gagal hidup sesuai kehendak Allah. Kita hidup untuk diri sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri dan sering menolak kebenarannya. Dan akibat dari dosa adalah kematian. Dan bukan hanya kematian fisik, tetapi keterpisahan kekal dari Allah. Tetapi kabar baiknya adalah ini. Oleh karena kasih karunia dan berbelas kasihannya, maka Yesus datang untuk menggantikan kita. Ia mati bukan karena kesalahannya, tetapi karena dosa-dosa kita. Ia bangkit supaya kita menerima hidup yang kekal. Saudara-saudara, di kayu salib, Yesus menanggung hukuman dosa yang seharusnya kita tanggung. Dan melalui kebangkitannya, Ia membuka jalan menuju hidup yang baru. Jadi, Injil bukan sekedar informasi. Injil adalah kabar kemenangan Allah atas dosa dan maut melalui pengorbanan Yesus Kristus. Matt Chandler pernah berkata, Yesus tidak mati untuk membuatmu menjadi orang yang lebih bermoral. Dia mati untuk membuatmu menjadi miliknya. Saudara, Injil bukan ajakan untuk mencoba menjadi orang yang lebih baik, tetapi undangan untuk datang kepada pribadi yang telah mengalahkan dosa kita. Itulah sebabnya Injil adalah berita terbaik yang pernah ada. Bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah penuh dengan kasih dan anugerah.
Kita tidak perlu lagi hidup di dalam rasa bersalah. Kita tidak harus membuktikan diri kepada Allah. Kita cukup datang kepada Yesus dengan hati yang percaya dan menerima pengampunan serta hidup baru darinya. Oleh sebab itu saudara, Injil adalah satu-satunya kabar yang benar-benar kita butuhkan. Dan kabar itu masih berlaku sampai hari ini untuk siapa saja yang mau percaya kepadanya. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya memberikan kesempatan untuk kita berdoa dan bertobat secara pribadi. Saudara, mari kita bertobat dari hidup yang berpusat pada diri sendiri. Dari sikap meremehkan dosa, usaha menyelamatkan diri dengan kekuatan sendiri, serta dari hati yang acuh terhadap kasih Allah. Serta berbalik kepadanya dengan iman yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada anugerah dan kasih-Nya di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu dan mengakui bahwa kami sering jatuh di dalam dosa. Kami lebih memilih jalan kami sendiri daripada kehendak-Mu. Kami telah gagal mengasihi Engkau dan sesama seperti yang Engkau kehendaki. Ampuni kami ya Tuhan. Tetapi kami bersyukur karena Engkau tidak meninggalkan kami di dalam dosa. Tetapi mengutus anak-Mu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami melalui salib dan kebangkitannya. Terima kasih Tuhan karena Yesus Engkau sudah menanggung hukuman yang seharusnya kami tanggung. Kami bersyukur untuk kabar baik Injil ini. Kabar baik yang menyelamatkan. Biarlah hidup kami mencerminkan kasih dan kebenaran-Mu setiap hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari saya mengajak kita semua untuk kembali mengarahkan hati kita kepada Kristus. Kita mau mengingat dan merenungkan pengorbanannya yang agung, karyanya yang mulia, dan kasih-Nya yang besar yang menebus hidup kita. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Kasih apa bawamu ke dunia? Raja mana lahir dalam hina, namun dalam gelap Kau telah datang, turun ke dunia yang Kau cipta. Katakan kasih apa? Kasih apa yang rela berkorban, ditolak, dicerca dan dihina, agar Kau tanggung kelemahanku dan jadi kekuatan kebenaranku. Sama-sama katakan. Oh kasih seperti samudra, anugerah surgawi meliputiku. Puji Raja yang turun ke dunia dengan kasih seperti samudra. Kasih apa bawamu ke salib, menanggung semua hutang dosaku. Anak surga meninggalkan
Mari sama-sama pandang kasih-Nya yang besar. Katakan, kasih apa sangat murah hati, dengan kuasa datang menebusku, menghadapi kegelapan dan kubur, bangkitkanku, jadikan milikmu. Dengan iman katakan, bangkitkanku, jadikan milikmu. Oh kasih seperti samudra, anugerah surgawi meliputiku. Puji Raja yang turun ke dunia, dengan kasih seperti samudra. Mari jemaat Tuhan sekali katakan, oh kasih seperti samudra, seperti samudra, anugerah surgawi meliputiku. Puji Raja yang turun ke dunia, dengan kasih seperti samudra, dengan kasih seperti samudra, dengan kasih seperti samudra. Amin. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau anugerah-Mu itu meliputi setiap kami. Kasih-Mu itu membanjiri hidup kami. Ini adalah kabar baik yang menenangkan setiap kami. Ini adalah kabar baik yang menyelamatkan kami dari dosa kami. Kami menyadari Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa. Kami terikat akan dosa-dosa itu. Tapi melalui pengorbanan-Mu, Kau membebaskan setiap kami. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Sama-sama kita pujikan, ini doa kita. Lord, I need you, oh I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness, oh God, how I need you. Kasih-Mu lebih besar dari setiap dosa kami. Thank you Lord. Mari pujikan. Where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Angkat suara kita sama-sama deklarasikan. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. So teach my soul to rise to you. When temptation comes my way, and when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and
one more time. So teach my soul to rise to you when temptation comes my way, and when I cannot stand, I'll follow you. Jesus, you're my hope and stay. Oh, come on. Lord, I need you. Oh, I need you. Yes, Lord. Amen. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. You're my one defense. You're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need. Sekali lagi katakan, you're my one defense. You're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Oh, thank you, Lord. Dulunya kami terpisah, tetapi oleh karena pengorbananmu, kami dekat denganmu Tuhan. Engkau adalah sobat sejati kami yang menemani kami dalam setiap perjalanan iman kami. Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Mari jemaat sekalian, angkat suara kita, pujikan. Yesus sobat yang sejati. Come on, lift up your voice. Tanggung segala dosaku. Amen. Tiap aku boleh bawa dalam doa padanya. Katakan saudara. Bila hatiku gelisah, percumalah berlelah, bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Katakan, bila hatiku gelisah, bila hatiku gelisah, percumalah berlelah, datang kepadanya. Katakan, bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Katakan, bersandarlah, bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Terima kasih Tuhan. Pujian ini menjadi doa setiap kami Tuhan. Mungkin kami hari ini sedang gelisah hati kami. Mungkin hari ini, saat ini kami sedang khawatir akan masa depan kami. Mungkin kami takut menghadapi permasalahan kami Tuhan. Tapi kami bersyukur bahwa kabar baik Injil-Mu itu menenangkan setiap kami. Memberikan kami kelegaan. Kabar baik Injil-Mu mengingatkan kami bahwa kasih-Mu itu besar Tuhan. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib telah menyelesaikan ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan hati kami. Biarlah kami bisa terus tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa terus tenang di dalam naungan sayap-Mu. Engkau tidak pernah melepaskan tangan kami. Engkau tetap menggandeng kami di dalam perjalanan iman dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ini adalah kekuatan bagi kami saat kami menjalani kehidupan kami. Biarlah Injil-Mu ini yang disampaikan bisa menghiburkan kami, bisa menenangkan hati kami,
dan membawa kami terus untuk memandang kepada karya salib-Mu yang agung. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan atau dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Juga bisa melalui mesin edisi yang kami sediakan di area giving booth. Semua informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu informasi Ways to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai, lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah dan pemeliharaan-Mu yang sudah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan sebagian berkat yang kami terima, biar ini dapat menjadi sarana untuk pekabaran Injil-Mu. Kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita dan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat memberi. Hello everyone, berjumpa kembali dengan saya Free Chris dalam Gibeon Weekly News. Hai parents, jika Anda memiliki anak usia youth yang duduk di bangku SMP atau SMA, ada kabar gembira nih. Here is the good news. Youth Summer Camp akan hadir tanggal 8 hingga 10 Juli 2025. Biaya pendaftaran sebesar Rp300.000. Watch this space dan nantikan info selanjutnya. Info ini untuk Anda yang telah menyelesaikan kelas Anda pasti selamat dan rindu untuk dibaptis. Segera daftarkan diri Anda melalui link berikut atau melalui website kami di www.gibeon.church/events. Karena hari ini adalah pendaftaran terakhir. Sakramen Baptisan Kudus akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 26 April. Untuk info lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi Connect Booth di lantai basement. Pada hari Jumat tanggal 18 April, Gibeon Church akan mengadakan ibadah Jumat Agung secara on-site. Tersedia dalam 3 kebaktian yaitu pukul 8, setengah 11, dan 1 siang. Ibadah ini akan dilakukan secara intergenerasi. Ibadah youth akan digabung dengan ibadah umum, namun ibadah kids tetap tersedia. Di hari Minggu tanggal 20 April, kita akan bertemu kembali dalam ibadah Minggu Kebangkitan. Seperti biasa, akan tersedia juga ibadah kids dan youth. Jangan lupa untuk mengajak kenalan, teman, dan keluarga Anda untuk menghadiri ibadah ini. Kami ingin menginfokan bahwa layanan WhatsApp dan Tokopedia Gibeon Church serta kegiatan care group sudah aktif kembali. Sekian Gibeon Weekly News kali ini. Jangan lupa untuk pray, doakan 3 orang, share, bagikan Injil kepada 3 orang, and invite, undang 3 orang ke dalam gereja. Happy Sunday and God bless you. Penebusan Kristus bukan sekedar menghapus kesalahan masa lalu, tetapi memberi makna baru untuk pergumulan masa kini dan pengharapan sejati bagi masa depan. Yesus Kristus memahami penderitaan kita, mengerti setiap luka, kegagalan, dan rasa takut kita. Dia datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Bukan untuk meninggalkan, tetapi untuk memulihkan. Dari kehancuran menuju pemulihan, dari rasa bersalah menuju kebebasan, dari kematian menuju kehidupan. Inilah kuasa penebusan Kristus. Melalui khotbah berseri ini, mari kita bersama-sama merenungkan, mengalami, dan merayakan karya penebusan Kristus yang sempurna.
agar hidup kita diperbaharui, dikuatkan, dan dipenuhi dengan pengharapan. Apa makna penebusan Kristus bagi hidupmu saat ini? Seperti biasa di minggu yang kedua kita akan menyatakan keyakinan iman kita yang dirangkum di dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Welcome to Gibeon Church bagi saudara yang hadir pada hari ini dan juga bagi saudara yang mengikuti secara live streaming. Di sini kita punya hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Kristus. Yang setuju sama-sama katakan amin. Amin. Saudara, di dalam minggu ini kita akan masuk di dalam salah satu momen yang penting dalam perjalanan iman Kristen, yaitu Minggu Palma, Jumat Agung, dan Minggu Kebangkitan. Dan saya rasa ini momen yang tepat untuk kita semua bisa sama-sama mengajak orang-orang di sekitar kita. Untuk apa? Untuk mendengarkan Injil. Seperti tadi yang disampaikan di dalam pengumuman, kita diajak untuk pray, share, and invite. Saudara, mari sama-sama kita mulai mendoakan mereka yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita, supaya Roh Kudus yang membukakan pikiran dan hati mereka untuk Injil, dan mereka bisa mendengarkan Injil. Nah saudara, saya percaya bahwa di dalam hidup kita pasti ada orang-orang yang Tuhan lewatkan di dalam hidup ini. Entah itu orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita, saudara kita, rekan kerja kita, atau siapapun. Biarlah saudara boleh menjadi saluran kasih karunia Tuhan untuk mengajak mereka mendengarkan Injil. Dan yang lebih penting saudara, mungkin saudara bilang begini, Pastor tapi saya bingung gimana caranya. Saudara, gereja sudah menyediakan juga sebuah traktat yang sederhana untuk saudara bisa pakai dengan judul Kebenaran yang Memerdekakan. Saudara bisa download traktat ini secara online di app, di website kita, dan saudara bisa membaca atau membagikan ini kepada mereka. Kalau saudara butuh secara fisik, nanti saudara bisa ambil di luar, setelah pintu utama keluar, lalu kemudian ada di connect booth. Saudara bisa baca, saudara bisa bagikan kepada mereka. Nah saya rindu di momen ini saudara, kita bisa sama-sama menjadi orang-orang yang Tuhan pakai untuk bisa memberitakan Injil Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Amin saudara. Nah saudara, kita sudah hari ini kita akan rehat dulu sebentar di dalam sermon series kita dari eksposisi surat Efesus. Dan kita akan masuk dalam satu sermon series yang singkat dalam rangkaian Minggu Palma, Jumat Agung dan Paskah dengan tema besar Redemption. Dan hari ini secara khusus kita akan melihat satu tema, yaitu The King Who Redeems, Raja yang menebus. Nah saudara, di dalam tradisi kekristenan, hari ini itu disebut sebagai Minggu Palma yang diperingati gereja sebagai hari ketika Yesus dielulukan saat masuk ke Yerusalem, dan sekaligus ini menandakan hari-hari terakhir sebelum Yesus akan disalibkan. Dan kita akan melihat teks kita hari ini yang diambil di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 40, lalu nanti kita akan membaca ayat 45 sampai ayat 48. Kita akan baca bergantian, saya terlebih dahulu, lalu kemudian ayat selanjutnya kita bersama-sama. Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-28. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Saitun, Yesus menyuruh 2 orang murid-muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari.
Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Ayat 32, lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dinyatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Saitun, mulailah semua murid yang mengiring dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Ayat 45. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini untuk kita semua yang berbahagialah kita yang boleh membaca, yang merenungkannya dan yang dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, kalau kita membaca Injil Lukas, kita menemukan ada sebuah gambar besar di dalam Injil Lukas. Kalau saudara membaca pasal 1 sampai pasal 9, saudara akan menemukan Injil Lukas banyak sekali berbicara tentang siapakah Yesus. Injil Lukas berbicara tentang identitas Yesus di sana. Injil Lukas bicara tentang kehidupannya seperti apa. Bahkan Lukas memperkenalkan Yesus sebagai Mesias yang akan datang untuk menyatakan kerajaan Allah. Ini pasal 1 sampai pasal yang ke-9. Kalau saudara melihat pasal 10 sampai pasal 18, saudara akan melihat bagaimana Injil Lukas di situ berbicara banyak tentang apa artinya mengikut Yesus. Jadi bukan hanya mengenalnya, bukan hanya mengakui Yesus, tetapi juga dituntun untuk menaati Yesus. Dalam hal apa? Dalam hal mengasihi tentu. Melayani, bahkan menyangkal diri dan pikul salib demi kerajaan Allah. Ini yang kita lihat di dalam pasal 10 sampai pasal 18. Kalau saudara melihat pasal 19 sampai pasal 24, pasal yang terakhir, di situ akan berbicara secara spesifik tentang tindakan yang Yesus lakukan. Termasuk dari penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga yang mendatangkan keselamatan dan pengharapan bagi saya dan saudara umatnya. Jadi pasal 19 sampai pasal 24 ini adalah bagian yang bukan hanya mengajak kita untuk mengenal siapa Yesus, atau kita diajak untuk berkomitmen menaati Yesus, tapi kita diajak untuk melihatnya, memiliki kesadaran yang lebih dalam akan dia. Lalu pertama, kalau kita melihat pasal 19, secara jelas di sana, apa yang kita jumpai? Kita melihat bagaimana Injil Lukas menceritakan bagaimana Yesus dielu-elukan sebagai raja. Dia adalah raja. Ini jelas sekali terlihat di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 38 yang kita baca tadi. Orang banyak, para muridnya berseru, diberkatilah dia yang datang apa? Sebagai raja di dalam nama Tuhan. Dan yang menarik saudara, perkataan ini bukanlah perkataan Yesus sendiri. Ini adalah perkataan dari semua murid yang mengikut dia. Artinya ini bukan sikap narsisistik Yesus yang ingin menjadikan dirinya sebagai raja. Sekalipun memang dia adalah raja. Tetapi ini jelas lahir dari pengakuan siapa? Para murid yang mengikuti dia pada waktu itu. Nah, pertanyaan yang lebih penting untuk kita pikirkan hari ini adalah Yesus itu raja yang seperti apa? Dia ini raja yang seperti apa? Ini sesuatu yang sangat penting. Dan saya yakin sekali ini adalah sesuatu yang akan sangat aplikatif
di dalam kehidupan saya dan saudara. Yesus Raja yang seperti apa? Dan hari ini kita akan melihat 4 poin dari teks yang baru kita baca. Yang menjelaskan bahwa Yesus adalah Raja yang sejati. Yang kedua, Yesus adalah Raja yang transformatif. Dan yang ketiga, dia adalah Raja yang paradoks. Dan yang keempat, dia adalah Raja yang konfrontatif. Kita masuk kepada poin yang pertama, Raja yang sejati. Nah, saudara, kita sudah membaca tadi di dalam ayat 38. Di sana dikatakan, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Sebenarnya para murid yang bersorak pada waktu itu sedang menggemakan apa yang dicatat di dalam Mazmur 118 ayat 26. Kita baca bersama-sama Mazmur 118 ayat 26. Kita baca 2, 3. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dalam rumah Tuhan. Saudara, waktu kita membaca Mazmur 118 ini, kita sama-sama tahu bahwa Mazmur 18 ini adalah salah satu Mazmur yang dinyanyikan oleh orang-orang Israel pada waktu itu, ketika mereka hendak menuju ke Yerusalem. Dan ini seringkali disebut sebagai Mazmur pendakian. Mazmur yang dinyanyikan oleh para pesiara setiap tahunnya waktu mereka sedang menuju ke Yerusalem. Dan tahukah saudara, Mazmur ini dinyanyikan untuk apa? Memperlihatkan ada sebuah pengharapan tentang kedatangan Raja, Mesias keturunan Daud yang akan membebaskan mereka, membereskan segala sesuatu di dalam dunia ini. Mungkin saudara bilang ini gak relate sama saya, pastor, karena kita tidak sedang berjalan ke Yerusalem mendaki untuk menyanyikan lagu ini. Tapi tahukah saudara, bagi orang Yahudi pada waktu itu, janji akan kedatangan Mesias, Raja dari keturunan Daud, adalah tema yang sentral dan sangat penting dalam pemikiran dan literatur mereka. Tapi tunggu dulu, di zaman modern ini, saudara, ada banyak orang, ada banyak teolog-teolog yang berpikir bahwa gagasan di dalam literatur Yahudi bahwa Mesias, Raja yang akan memperbaiki segala sesuatu, itu hanyalah adaptasi atau salinan dari legenda atau cerita budaya kuno yang sudah ada sebelum Yesus. Jadi gagasan ini sebetulnya menuduh bahwa konsep tentang kehadiran Raja yang perkasa itu bukanlah sesuatu yang unik, melainkan dipengaruhi oleh mitos-mitos Mesir, Babilonia, Yunani kuno, yang juga ternyata punya tokoh-tokoh penyelamat atau raja yang menderita dan bangkit. Saya kasih contoh. Seorang yang bernama Mark Smith, dia adalah seorang profesor dari Oxford University. Dia secara khusus meneliti tentang kebudayaan Mesir. Di sana dia mengatakan demikian, Dewa Osiris tidak biasa di antara dewa Mesir. Karena dia sendiri telah meninggal dan telah dihidupkan kembali dalam keadaan transfigurasi baru berkat bantuan ritual yang dilakukan untuknya. Jadi di zaman modern ini banyak yang berpikir bahwa apa yang Yesus lakukan sedang menuju ke Yerusalem dan dia dilulukan sebagai raja. Bukan hal yang baru. Ini adalah cerita-cerita yang disalin dari catatan-catatan kuno pada waktu itu. Oleh karena itu saudara, sekali lagi pertanyaan penting yang perlu kita jawab hari ini adalah, kalau begitu, benarkah kisah Yesus yang dielu-elukan sebagai raja, ini hanya tiruan dari mitos-mitos kuno yang sudah ada lebih dulu? Atau justru ada sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih nyata yang sedang dinyatakan kepada dunia? Kita akan sedikit berapologetika di sini. Nah, hari ini saudara, saya ingin mengajak saudara untuk kembali melihat terlebih dahulu. Bagaimana kita menjawab ini? Coba kita lihat 5 bab Injil. Kalau saudara membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, saudara akan menemukan ada 5 cerita utama sebetulnya di sana. Dari penciptaan, kejatuhan, penebusan, pembaharuan, sampai pemulihan. Saudara, ayat-ayat yang saya cantumkan di sana mungkin ayat-ayat yang bisa didebatkan. Tetapi saudara, saya ingin kita melihat gambar besarnya saja. Di sana saudara kita menjumpai khususnya bagian penciptaan dan kejatuhan. Kita menjumpai 2 hal. Yang pertama, waktu kita melihat penciptaan, kita melihat keharmonisan di antara semua ciptaan. Kita lihat kedamaian di antara manusia dan alam, manusia dan seluruh ciptaan. Kita lihat ada kebersamaan di sana antara manusia yang pertama
bersama dengan istrinya, dengan binatang-binatang yang lain dan seterusnya. Ada kehidupan yang Tuhan ciptakan di sana. Dan bahkan manusia dimandatkan untuk apa? Juga melahirkan kehidupan yang lain. Yaitu beranak cucu, memenuhi bumi dengan keturunan ilahi. Tapi apa yang terjadi pada waktu kejatuhan? Ada kerusakan ciptaan di sana. Tanah menjadi terkutuk. Semak duri, rumput duri yang akan dihasilkan dari jerih payah manusia. Lalu apa yang terjadi? Ada kekacauan relasi. Manusia bersembunyi dari Tuhan. Adam dan Hawa kemudian saling menyalahkan satu sama lain. Ada kesendirian di sana. Mereka kemudian terusir dari Taman Eden dan terpisah jauh dari Allah. Akhirnya apa? Ada kematian. Nah saudara, tetapi yang menarik di dalam 2 bab Injil yang pertama, penciptaan dan kejatuhan. Sebelum Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden, ada sebuah kata-kata harapan yang Tuhan berikan di sana. Di dalam Kejadian 3 ayat 15. Mari kita membaca bersama-sama Kejadian 3 ayat yang ke-15. Kejadian 3 ayat yang ke-15, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, kita kenal ayat ini, bahwa ayat ini biasa disebut sebagai proto-evangelium. Berita Injil yang pertama. Bahkan beberapa teolog menyebut ayat ini sebagai fondasi dari semua berita Alkitab. Dan tugu pernyataan dari semua janji-janji Allah. Di mana ayat ini sebetulnya memberikan sebuah pesan yang dalam. Yaitu apa? Memang akan ada kengerian, penderitaan, keterpisahan, bahkan kematian. Tapi suatu hari nanti akan datang seorang yang akan melawan dan mengalahkan si ular besar, iblis. Memang akan ada pertempuran. Tetapi pada akhirnya akan muncul seorang juara. Seorang pahlawan yang meskipun terluka tetap meraih kemenangan. Saudara, waktu kita melihat hal ini, kita menjumpai sebetulnya bagaimana kebenaran ini mampu masuk secara alami ke dalam setiap imajinasi manusia. Di mana pada akhirnya ini menjadi bagian dari literatur imajinatif semua budaya kuno. Jadi kesimpulannya, kisah Yesus sebagai raja yang membebaskan sebetulnya bukanlah tiruan dari mitos-mitos kuno. Melainkan mitos-mitos kuno lah yang justru meniru kisah Yesus. Saudara mendengarkan ini mungkin saudara bilang, wah ini menarik sekali. Ini menambah pengetahuan saya. Tapi apa hubungannya dengan kehidupan saya, Pastor? Apakah aplikasinya? Apakah relevan dalam hidup saya? Saudara, sebelum kita melihat ini, saudara, saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh C.S. Lewis di dalam sebuah tulisannya yang berjudul Equality, kesetaraan. Dia mengatakan kalimat ini. Monarki bisa dengan mudah dibongkar, tetapi perhatikan wajah dan amati dengan seksama aksen dari orang-orang yang membongkarnya. Bahkan jika mereka menginginkan kesetaraan, mereka tidak dapat mencapainya. Ketika orang dilarang untuk menghormati seorang raja, mereka justru menghormati jutawan, atlet atau bintang film, bahkan para gangster. Seperti halnya sifat tubuh, kebutuhan rohani juga harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka racun pun akan ditelan. Apa maksud perkataan ini, saudara? Bagi orang-orang yang tidak setuju dengan pandangan monarki atau otoritas tradisional seperti kerajaan, pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang sebenarnya tidak sepenuhnya konsisten. Karena ada sebuah kebutuhan spiritual di dalam diri manusia, yang dimana mereka mencari figur untuk dihormati dan dipuja. Dan jika kebutuhan itu tidak dipenuhi secara konstruktif, maka manusia akan mencari cara untuk memenuhinya dengan hal-hal yang bahkan destruktif. Dengan kata lain, setiap hati manusia mencari seorang raja untuk disembah. Jika raja yang sejati tidak ditemukan, maka kita punya kemungkinan, kecenderungan untuk mengangkat raja-raja palsu yang kita anggap baik, sekalipun kita tahu itu merusak hidup kita. Dan tahukah saudara kenapa ini jadi kebutuhan dasar setiap manusia? Karena ternyata di dalam hati kita, di dalam memori jiwa kita, kita merindukan kehadiran seorang raja yang sempurna. Raja sejati yang Alkitab nyatakan. Tapi karena dosa, kita mencari hal-hal yang lain di dalam ciptaan. Kita menjadikan ciptaan ini sebagai raja di dalam hati kita, yang ujungnya tidak akan pernah memuaskan hati kita. Bahkan, saya dan saudara tahu,
Raja-raja yang palsu yang ada di dalam dunia ini seringkali memperbudak kita. Saya kasih contoh. Saudara lihat perbandingan ini. Raja palsu yang ada di dalam dunia, apapun yang ada di dalam dunia itu, di dunia ini seringkali mengambil dari rakyatnya. Menuntut pengorbanan, tidak menepati janjinya, menghukum kalau kita gagal. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia memberi dirinya bagi umatnya. Dia mengorbankan dirinya sendiri. Dia menghadirkan sukacita sejati di dalam hidup umatnya. Dia mengampuni saya dan saudara sekalipun kita gagal. Mungkin saudara bilang, oke pastor aku sudah ngerti ini. Tapi apa praktisnya? Saya kasih satu contoh lagi yang lebih real untuk saudara. Kalau saudara menjadikan karir sebagai raja yang saudara sembah, yang menentukan identitas saudara. Seringkali kita melihat bagaimana karir itu menuntut kita untuk berkorban. Bukan hanya waktu, tapi juga kesehatan, integritas, bahkan keluarga saudara. Satu kali saudara dalam sebuah percakapan counseling dengan seorang remaja, dia bilang sama saya begini, aku enggak butuh papa, aku cuma butuh duitnya papa. Papa terlalu sibuk untuk aku. Waktunya habis di pekerjaan, di gereja, dan papa enggak punya waktu buat aku. Saudara lihat, apa yang terjadi waktu kita menjadikan hal-hal yang fana di dalam dunia ini menjadi identitas kita, menjadi pengejaran kita. Kita akhirnya mengorbankan banyak hal. Karir juga seringkali apa? Tidak memberi kepastian. Waktu mungkin saudara dapat janji promosi, saudara naik jabatan, tapi dengan segera itu bisa dibatalkan. Bisa disabotase. Bisa digagalkan. Bahkan ketika saudara tidak bisa memberikan kepuasan kepada atasan saudara di dalam karir Anda, maka seringkali apa? Ada sebuah perasaan bersalah, terhukum di dalam hati kita. Tapi ini sangat berbeda dengan Kristus sebagai Raja yang sejati. Saudara lihat, Kristus terlebih dahulu berkorban bagi kita. Sehingga waktu kita bekerja, kita bisa bersuka cita. Dan kita bisa berintegritas pada saat yang sama, tanpa cemas dan kita tidak mengejar keuntungan duniawi. Waktu Kristus menjadi raja di dalam hidup kita, dia menghadirkan kepastian dan janji pendampingan. Sekalipun saya tahu mungkin di dalam pekerjaan kita, di dalam karir kita, ada kesulitan yang mungkin kita hadapi. Nah di dalam Kristus, waktu kita bekerja, kita juga dimampukan untuk bekerja sebaik-baiknya. Sebagaimana kita melakukan itu semua untuk Tuhan. Karena apa? Identitas kita tidak terletak lagi pada keberhasilan atau kegagalan kita. Sehingga apapun yang terjadi di dalam hidup kita, sekali lagi, hidup kita aman. Saudara lihat, waktu kita ada di dalam dunia ini, sebetulnya di dalam hati kita ada sebuah kerinduan untuk menyembah Raja. Dan seringkali di dalam pengejaran itu saudara kita menggantikan Kristus dengan raja-raja yang ada di dalam dunia ini. Raja-raja yang pada akhirnya nanti mengecewakan saya dan saudara. Ada sebuah perenungan penting yang saya ingin kita pikirkan sama-sama. Hari ini, apakah atau siapakah yang selama ini jadi raja dalam hidup kita? Dan yang menggantikan Yesus dari tahtanya yang sah sebagai raja atas hidup kita. Apapun itu, karir saudara, uang, kenyamanan, saudara mengejar penerimaan, saudara mengejar apapun, bahkan hal-hal yang baik, itu bisa menjadi raja di dalam hidupmu yang menggantikan Kristus dari tahtanya yang sah. Saudara, ini perenungan yang pertama. Kita masuk kepada poin yang kedua, raja yang transformatif. Saudara, kalau saudara membaca bacaan tadi, sebetulnya ada dua hal yang menunjukkan bahwa kehadiran Kristus, dia adalah raja yang transformatif. Coba perhatikan ayat 39 dan 40. Mari kita baca bersama-sama lagi bagian ini. Ayat 39 dan 40. 2-3. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak.
Saudara, apakah kalimat ini adalah kata yang atau kalimat yang berlebihan? Saya rasa tidak. Karena sebetulnya ini adalah nubuatan yang dicatat di dalam Yesaya pasal 55 dan Mazmur nomor 96. Kita lihat satu bagian saja, Mazmur 96 ayat 10 sampai ayat 12. Sekali lagi saya mengajak saudara untuk boleh membaca bersama-sama dengan saya. Mazmur 96 ayat 10 sampai 12. 1, 2, 3. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu raja, sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. Mungkin saudara bilang, ini kayaknya bahasa puisi deh pastor. Tidak terjadi secara literal. Bagaimana mungkin langit itu bersuara, bersukacita, bersorak-sorak. Laut itu memberikan suaranya juga dengan gemuruhnya. Lalu dikatakan padang itu beria-ria. Segala yang di atas bahkan pohon bersorak-sorai. Bagaimana mungkin ini? Kalau saudara hanya melihat ini sebagai puisi saja, maka sebetulnya kita tidak sedang memahami Injil secara utuh. Saya sependapat saudara dengan Prof. Senjaya di dalam bukunya Menghidupi Injil dan Menginjili Hidup. Dia mengatakan demikian. Sebetulnya ketidakpahaman terhadap Injil itu seringkali terjadi di dalam dua area. Yang pertama, tidak komprehensif. Yang kedua, tidak formatif. Tidak komprehensif artinya, seringkali kita memahami kebenaran Injil itu dengan kebenaran separuh. Di mana kita melihat bahwa Injil itu hanya bicara tentang relasi saya dengan Allah. Padahal Injil itu bicara tentang apa? Relasi seluruh ciptaan. Dengan siapa? Dengan Allah. Artinya satu saat nanti Allah akan memulihkan segala sesuatu di dalam dunia ini. Bukan hanya saya dan saudara. Seluruh ciptaan akan dikembalikan sebagaimana desain mula-mula daripada Allah. Lalu yang kedua, tidak formatif artinya apa? Kita hanya memahami Injil itu sebagai kebenaran yang abstrak. Bukan yang konkret yang bisa mengubah hidup kita. Karena kalau kita memahami bagian yang tadi kita baca, dan kita sekarang bisa melihat bahwa sesungguhnya apapun yang Kristus lakukan akan bersifat transformatif. Maka hari ini kita bisa berkata sebetulnya karya Yesus sebagai Raja itu akan selalu bersifat transformatif yang menyeluruh. Bahwa mereka yang ada di dalam Kristus akan mengalami perubahan hidup yang radikal. Allah bukan hanya merestorasi hati saudara, Dia mentransformasi dan Dia memberikan hati yang baru kepada saya dan saudara. Dan lebih jauh lagi, satu saat nanti, kita akan melihat langit dan bumi yang baru, yang akan dipulihkan. Lalu petunjuk yang kedua tentang kehadiran Kristus sebagai Raja yang transformatif, itu terlihat saudara di dalam ayat 30. Coba kita baca sama-sama sekali lagi ayat 30. Kita baca, 2, 3. Pergilah ke kampung yang di depan itu, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor kuda, keledai muda tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Apa yang sering kali kita lewatkan di sini? Saya ingin mengajak kita sedikit berimajinasi dan realistis dengan keadaan ini. Saudara, kira-kira apa yang akan terjadi jika ada seseorang yang menunggangi seekor binatang di dalam hal ini, dalam catatan ini, adalah keledai muda yang belum pernah ditunggangi sama sekali. Apa yang akan terjadi kira-kira? Apakah keledai muda ini akan tenang dan tunduk? Saudara, jujur saya tidak pernah interaksi dengan intens dengan keledai, saudara. Ya. Tapi saya pernah melihat beberapa tayangan tentang seekor kuda liar yang pertama kali ditunggangi. Apa yang terjadi? Dia melompat, menendang, dan memberontak. Sangat sulit untuk ditunggangi. Dan senada dengan ini, saudara, ada seorang pendeta yang bernama George Whitefield. Di dalam sebuah khotbahnya dia pernah bilang begini. Tahukah kamu, ketika kamu berada di dekat binatang, mengapa mereka menggonggong dan menggeram serta berteriak kepadamu lalu lari? Karena mereka tahu kamu bertengkar dengan Tuhan mereka. Apa sih yang mau disampaikan? Bahwa sesuatu yang tidak mungkin
untuk menunggangi keledai muda yang belum pernah ditunggangi. Tapi di dalam momen ini kita melihat bagaimana keledai muda itu justru tenang, tidak memberontak. Bahkan para murid menaruh kain pakaian di atas punggung keledai muda ini. Dan kemudian menolong Yesus, mengangkat Yesus untuk menungganginya. Ditambah lagi, situasi yang terjadi bukanlah situasi yang tenang pada waktu itu. Yesus menunggangi keledai muda itu di mana? Di tengah kerumunan orang banyak yang apa? Sedang berteriak. Bayangkan situasi ini. Karena situasi ini saudara, seorang teolog yang bernama D.A. Carson, dia pernah mengomentari hal ini. Kerumunan bersorak, namun keledai muda itu tetap tenang di bawah tangan raja yang juga pernah menenangkan laut yang mengamuk. Ini menunjukkan ada sebuah keadaan yang transformatif yang Tuhan kerjakan. Dan keadaan yang transformatif ini memberikan kedamaian yang sempurna. Kristus sebagai Raja yang transformatif. Dia memberikan kedamaian yang sempurna. Dan hal ini persis digambarkan oleh kitab Yesaya di dalam pasal yang ke-11. Coba perhatikan ini. Ini adalah sebuah nubuatan tentang kehadiran Kristus. Di dalam ayat yang pertama dikatakan suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Lalu ayat yang kelima, kita baca bersama-sama. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput. Dan anaknya akan sama-sama berbaring sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Saudara pernah ke kebun binatang? Lihat bagaimana serigala dijadiin satu kandang dengan domba. Pernah lihat? Macan tutul dijadiin satu kandang sama kambing. Lembu dengan beruang. Lalu ada anak kecil yang main dekat ular yang berbisa. Saudara pernah lihat itu? Tapi inilah yang dinyatakan oleh Alkitab. Bahwa satu saat nanti ada sebuah keadaan yang transformatif. Yang menunjukkan akan ada kedamaian yang sempurna. Dan kalau saudara melihat pada waktu Yesus menunggangi keledai muda itu. Sesungguhnya Yesus menyembuhkan keledai muda itu dari rasa takutnya. Keledai muda itu sama sekali tidak takut ditunggangi, bahkan ketika menghadapi kerumunan yang berteriak pada waktu itu. Apa yang jadi pesannya? Carilah keledai muda. Enggak. Mungkin saudara bilang ini ngomongin keledai apaan sih? Tapi disinilah ada sebuah kabar baik yang kita pelajari. Kabar baiknya apa? Waktu Kristus jadi raja di dalam hidup saudara. Kuasanya tidak pernah menghancurkan saudara. Ia justru menyembuhkan saudara secara utuh. Saudara, seringkali saya menjumpai di dalam percakapan-percakapan counseling. Orang-orang yang datang ketika counseling. Saudara, mereka mungkin sudah mencari segala cara untuk sembuh dari trauma mereka, kecanduan mereka, pengalaman-pengalaman buruk yang pernah mereka alami. Tapi waktu mereka datang bilang begini, saya bisa sementara tenang tetapi ada banyak hal yang tidak bisa menenangkan saya. Sekalipun saya melakukan itu semua. Tapi waktu mereka mendengarkan Injil, di sanalah mereka mengalami kuasanya. Di sanalah mereka mengalami perubahan. Saya melihat raut wajah mereka yang berubah perlahan. Tapi pasti. Kehidupan yang diubahkan sesungguhnya adalah kehidupan ketika saya dan saudara mengenal Injil. Ada seorang yang bernama Rebecca Pippert. Dalam sebuah bukunya dia mengatakan demikian. Dia, Kristus, satu-satunya pribadi di dalam alam semesta yang dapat mengendalikan Anda tanpa menghancurkan Anda. Kalau hari ini kita semua ini digerakkan atau dikendalikan oleh sesuatu.
Apa yang kita kejar dalam hidup ini sebetulnya akan mengendalikan kita. Kalau itu penerimaan oleh orang lain, maka mungkin saudara rela melakukan apapun untuk dapat diterima oleh orang lain. Kalau itu adalah kesuksesan, maka di dalam hidup saudara, saudara akan terus-menerus ingin membuktikan diri. Dan ketika gagal, sangat mungkin saudara hancur. Kalau itu adalah harta, mungkin saudara akan selalu gelisah dan takut kehilangan. Bahkan saudara tidak akan pernah merasa cukup. Tetapi, saya mau katakan pada hari ini, hanya Kristus satu-satunya pribadi yang bisa mengendalikan saudara dan saya tanpa menghancurkan saudara dan saya. Dia justru sanggup menyembuhkan hidup saudara dan saya secara utuh. Pertanyaan penting untuk kita renungkan hari ini. Bagaimana Yesus melakukan ini semua? Kita masuk pada poin yang ketiga. Dia adalah Raja yang paradoks. Saudara, kita lihat di dalam ayat 30 sekali lagi dijelaskan bagaimana Yesus meminta para murid untuk mengambil seekor keledai muda. Saudara, bagaimana mungkin seorang raja yang dielu-elukan masuk ke sebuah kota dengan mengendarai seekor keledai muda, bukannya seekor kuda perang yang perkasa? Jawabannya sebetulnya Yesus tahu persis apa yang sedang dia lakukan. Dan saya sangat setuju dengan apa yang Timothy Keller katakan. Seolah-olah kalau Yesus datang hanya untuk membebaskan orang Yahudi dari penjajahan Romawi, maka dia akan datang dengan menunggangi kuda perang yang kuat. Tapi Yesus tidak datang dengan cara itu. Dia katakan, aku datang untuk menyelamatkan seluruh dunia dari dosa dan kematian itu sendiri. Sejatinya, aku datang dengan kekuatan yang tidak engkau ketahui. Aku datang dalam kerendahan hati. Aku datang dalam kelemahan. Aku datang dalam pelayanan. Aku datang dalam pengorbanan. Aku datang untuk mati. Saudara, ini menunjukkan sebuah paradoks di dalam kepemimpinan Yesus. Dia raja, tapi pada saat yang sama dia datang di dalam kerendahan hati. Dia perkasa, tapi pada saat yang sama dia lemah lembut. Dan yang menarik lagi, paradoks yang kedua yang bisa kita lihat di sini. Waktu Yesus masuk ke Yerusalem, apa yang dia lihat? Dia lihat para pedagang yang berjualan hewan-hewan untuk dikorbankan di sana. Dan saudara lihat di sana. Ayat 45-46 dikatakan, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis rumahku adalah rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Saudara, apa artinya ketika Yesus mengusir para pedagang di sana? Waktu dia mengusir pedagang hewan pada waktu itu, artinya Yesus juga sedang mengusir hewan-hewan yang diperjualbelikan di sana. Saudara ingat, waktu orang datang ke Yerusalem tujuannya buat apa? Mempersembahkan sebuah korban melalui imam. Artinya kalau orang banyak datang ke Yerusalem dan tidak ada hewan untuk dikorbankan, lalu apa tujuan mereka datang ke sana? Korban apa yang harus mereka bawa untuk dipersembahkan? Tapi coba lihat ini. Ayat 47 dan ayat 48. Waktu Yesus melakukan itu dan setelah itu dia mengajar tiap-tiap hari di bait Allah. Dan apa yang terjadi? Orang banyak tertarik dan terpikat terus untuk mendengarkan dia. Di sini seolah-olah Yesus sedang memberikan sebuah pesan yang penting. Bahwa kedatangannya ke Yerusalem dan di bait Allah tujuannya untuk menyingkirkan sistem pemerintahan dan cara lama untuk bertemu dengan Tuhan. Bukan lagi dengan membawa korban untuk dipersembahkan melalui imam setiap tahun ke bait suci. Yesus seolah-olah ingin berkata, akulah bait suci. Akulah imam yang sempurna yang membuatmu diterima oleh Tuhan. Akulah korban yang sejati dan sempurna. Dan dari ini saudara kita menjumpai ada sisi kontras yang sangat jelas antara apa yang menjadi definisi dosa dan keselamatan. Dosa adalah hamba yang haus akan kekuasaan. Dosa adalah mengejar tahta yang bukan milik kita. Dosa berkata, aku berhak. Dosa adalah kita yang berusaha meninggikan diri. Dosa seolah berbisik, hiduplah dengan caramu sendiri. Tapi Yesus ingin menunjukkan keselamatan. Bahwa sesungguhnya keselamatan itu bicara tentang raja yang justru memilih untuk melayani. Raja yang meninggalkan tahtanya demi kita. Raja yang berkata, aku rela, tubuhku kuserahkan. Keselamatan
menyaksikan Allah yang merendahkan diri. Dan keselamatan itu berseru, aku mati agar engkau hidup. Ini adalah sisi paradoks dari iman Kristen. Ini bukan cara biasa yang bisa kita terima dengan mudah. Karena apa? Kita hidup di dalam dunia yang berkata, untuk dapat sesuatu kamu harus melakukan sesuatu. Untuk dapat dihargai kamu harus punya prestasi. Untuk dapat kenyamanan kamu harus bekerja, mengorbankan segala sesuatu. Dan bukankah ini semua cara kerja dari raja-raja palsu yang dunia ini tawarkan? Tapi berbeda dengan Yesus. Yesus hadir dalam dunia ini menawarkan kasih karunia. Alih-alih menuntut untuk kita hidup bagi dia. Justru dia yang lebih dulu memberi hidupnya bagi kita. Saudara, sebetulnya pemikiran ini semua pada akhirnya akan menghadirkan konfrontasi. Ini poin yang keempat. Dia adalah raja yang konfrontatif. Kehadiran Yesus di Yerusalem jelas menimbulkan sebuah konfrontasi yang jelas. Diawali dengan catatan ayat 39-34. Ketika orang banyak, para murid yang sudah melihat perbuatan Yesus, mukjizat yang Yesus lakukan, mengeluhkan Yesus. Lalu orang Farisi datang kepadanya dan berkata, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Lalu apa jawab Yesus? Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Dan saudara lihat, waktu Yesus masuk ke bait Allah, dia mengusir seluruh pedagang beserta jualannya, dan dia mengajar tiap-tiap hari di bait Allah, sampai membuat seluruh rakyat terpikat dengannya. Apa yang terjadi? Baca sama-sama bagian yang berwarna oranye di sana. 1, 2, 3. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka dari apa? Bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Apakah saudara melihat kepanikan daripada orang-orang Farisi, para imam kepala dan ahli-ahli Taurat? Semua yang Yesus lakukan pada akhirnya mendorong mereka untuk semakin memusuhi Yesus. Seolah-olah kedatangan Yesus ke Yerusalem memberikan sebuah pesan yang kuat. Dia pengen berkata, aku rajamu, bukan sekedar tamu. Terima aku sepenuhnya, atau jangan sama sekali. Dengan kata lain, Yesus seolah-olah berkata kepada saya dan saudara hari ini, jadikan aku pusat hidupmu, atau tolak aku sepenuhnya. Dan ini sebetulnya sejalan dengan apa yang Yesus ungkapkan di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 24. Tidak ada seorang pun yang dapat melayani dua tuan. Itulah sebabnya setiap kali pemberitaan Injil diberitakan akan ada dua respon. Seorang pendeta yang bernama Chan Kilgore, dia mengungkapkan hal ini dengan tepat. Dia mengatakan bahwa pemberitaan Injil yang benar selalu mengubahkan hati. Menghidupkan atau mengeraskan hati. Ini ibarat apa? Matahari. Matahari yang sama sanggup mengeraskan tanah liat. Tapi juga dapat mencairkan sebongkah es yang keras. Injil pada dasarnya bisa menembus hati seseorang dengan tajam dan membuat seseorang meleleh. Tapi pada saat yang sama, ketika Injil yang sejati diberitakan, mungkin ada yang terluka, bahkan tersinggung, dan akhirnya menolak dengan keras. Ini menunjukkan sisi konfrontatif dari Injil. Kedatangan Yesus ke dalam dunia ini bukan hanya sekedar membuat saudara nyaman. Yesus tidak datang ke dalam dunia untuk menjadi tambahan di dalam hidup saudara. Yesus tidak datang ke dalam dunia untuk menjadi sekedar pelengkap, penasehat, apalagi dekorasi rohani di dalam hidup saudara. Tapi dia datang untuk menjadi raja di dalam hidupmu. Timothy Keller pernah berkata, aku bisa jadi segalanya bagimu. Penolongmu, penyembuhmu, penasehatmu, sahabatmu, gembalamu, saudaramu. Tapi aku tidak bisa menjadi semua itu tanpa juga menjadi rajamu. Tempatkan aku di pelana hidupmu. Dan kamu akan sanggup menghadapi apapun. Tidak ada posisi tengah. Mahkotailah aku. Atau tolak aku sepenuhnya. Dengan kata lain, kita tidak bisa memilih hanya bagian dari Yesus yang kita pengen. Lalu kita menolak otoritasnya di dalam hidup kita.
Kita juga tidak bisa setengah hati di dalam mengikut Yesus. Waktu nyaman, senang, suka kita ikut dia. Waktu ada masalah, penyakit, penderitaan, bahkan kematian, kita meninggalkan dia. Mungkin ini terdengar sangat konfrontatif. Mungkin ini melukai sebagian orang. Bahkan membuat orang semakin keras hatinya. Tapi ada sebuah kabar baik Injil yang perlu kita renungkan kembali. Perhatikan ini. Yesus bukan raja yang datang menaklukkan dengan pedang. Tapi dia datang dengan salib. Dan apa yang terjadi di salib? Di salib sang raja yang memberi hidup kepada saya dan saudara justru mengalami kematian. Di salib sang raja yang mulia yang harusnya dimahkotai dengan emas dan permata justru mendapatkan mahkota duri. Di salib dia sang raja yang berkuasa atas alam semesta ini justru terpaku menjadi tidak berdaya. Di salib, sang raja yang harusnya ditinggikan justru direndahkan seperti penjahat. Bahkan dia tergantung di atas salib bersama dengan dua orang penjahat. Di salib sang raja yang sanggup menjatuhkan hukuman justru divonis bersalah. Di salib sang raja yang empunya seluruh dunia ini justru ditelanjangi di depan publik. Bahkan tahukah saudara, di atas salib dia berkata, Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, hal ini sangat indah. Dan menunjukkan apa artinya menjadi seorang Kristen. Menjadi seorang Kristen artinya kita berkata bahwa kita tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Tapi kita berkata, saya bisa hidup baginya karena dia sudah terlebih dahulu beri hidupnya buat aku. Saudara, di dalam kesempatan ini saya ingin memberikan pesan pengembalan untuk saudara sebagai CG leader, sebagai core team, sebagai pelayan, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai pekerja. Apapun peran saudara hari ini. Ingatlah ini, kalau kita bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan, itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerahnya. Kalau kita bisa hidup benar di tengah godaan dunia ini, itu juga bukan karena kekuatan kita untuk berpegang kepada kebenaran, tapi karena kita telah dibenarkan terlebih dahulu, sehingga kita dimampukan untuk hidup seturut dengan kebenarannya. Dan tahukah saudara, anugerah Tuhan itu selalu mengarahkan hati kita kepada satu pribadi yang seharusnya jadi pusat dan raja di dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya, Kristus yang adalah raja, dia layak mendapatkan segalanya dari kita. Karena apa? Dia sudah memberikan segalanya dan mengasihi kita sepenuhnya. Apa yang menjadi perenungan di dalam perenungan kita ini? Apa yang menjadi reflektifnya hari ini? Coba tanyakan pertanyaan ini. Apakah saya takut menyerahkan kendali hidup kepada Kristus karena khawatir kehilangan sesuatu? Padahal justru disitulah saya menemukan pemulihan yang sejati. Atau apakah rasa takut itu sebetulnya menunjukkan bahwa ada raja lain yang menguasai hati saya, yang lebih saya percayai daripada Kristus? Yang kedua, apakah saya mencari Yesus sebagai raja yang memenuhi harapan dan keinginan pribadi saya? Atau sebagai juru selamat yang datang untuk mengubahkan hati saya? Yang ketiga, apakah saya menjalani hidup seolah-olah saya raja atas diri saya sendiri? Atau saya tunduk sepenuhnya kepada kehendak sang raja sejati, yaitu Kristus? Saya mengajak kita semua berdiri bersama-sama. Apa yang menjadi implikasi dari perenungan kita hari ini? Orang berinjil menyadari bahwa hanya Kristus satu-satunya raja yang seharusnya memerintah atas segala aspek di dalam hidup mereka. Orang berinjil
mengalami kuasa transformatif yang menyembuhkan setiap luka, trauma, kepedihan, bahkan penderitaan yang pernah mereka alami, dan bisa menyaksikan pemulihan yang sempurna. Orang berinjil menjadi sarana yang memberitakan kasih karunia Kristus, karena mereka terlebih dahulu mengalami kasih karunia Kristus lebih dahulu. Yang terakhir, orang berinjil dimampukan untuk hidup baginya dengan sukacita, meski dalam penderitaan, dalam tantangan, karena kasih karunia-Nya cukup dan kuasanya nyata di dalam kelemahan hidup saya dan saudara. Amin saudara. Mari sama-sama kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Kasih apa bawamu ke dunia? Raja mana lahir dalam hina, namun dalam gelap kau telah datang, turun ke dunia yang kau cinta. Kasih apa yang rela berkorban, ditolak, dicerca dan dihina, agar kau tanggung kelemahanku dan jadi kekuatan kebenaranku. Oh, kasih-Nya seperti samudra. Oh, kasih seperti samudra, anugerah surgawi meliputiku. Puji Raja yang turun ke dunia dengan kasih seperti samudra. Kasih apa bawamu ke salib? Bawamu ke salib, menanggung semua hutang dosaku. Anak surga meninggalkan Bapa, darahnya telah membuatku hidup. Oh, kasih seperti samudra, anugerah surgawi meliputiku. Puji Raja yang turun ke dunia dengan kasih seperti samudra. Kasih apa yang sangat murah hati? Kasih apa sangat murah hati, dengan kuasa datang menebusku, menghadapi kegelapan dan kubur. Dia bangkitkan saya dan saudara, jadikan saya dan saudara miliknya. Jadikan milikmu, bangkitkanku, jadikan milikmu. Oh, kasih seperti samudra, anugerah surgawi meliputiku. Puji Raja yang turun ke dunia dengan kasih seperti samudra. Oh, kasih. Oh, kasih seperti samudra, anugerah surgawi meliputiku. Puji Raja yang turun ke dunia dengan kasih seperti samudra, dengan kasih seperti samudra, dengan kasih seperti samudra.
Saya mengajak saudara untuk boleh mengambil waktu secara pribadi datang kepada Tuhan. Mengakui bahwa seringkali kecenderungan hati kita semua mencari raja-raja palsu di dalam dunia ini. Bahkan kita menjadikan diri kita sebagai raja di dalam hidup ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bertobat. Kita mau minta ampun. Atau mungkin ada di antara saudara yang datang hari ini dengan terluka. Punya pengalaman-pengalaman trauma. Atau mungkin saudara terjerat dengan sebuah kecanduan. Kebenaran Injil hari ini mengingatkan saya dan saudara bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup mentransformasi hidup saudara. Kristus datang ke dalam dunia ini bukan hanya merestorasi hati saudara, tapi dia memberi hati yang baru kepada saudara. Mari datang kepada Tuhan. Bahwa setiap pergumulanmu, luka, trauma, atau apapun itu kepadanya. Dia sanggup memulihkanmu secara sempurna. Kami datang di hadapan-Mu hari ini ya Bapa. Kami bertobat. Di mana seringkali hati kami tertarik, terpikat untuk cari pengharapan di dalam hal-hal yang fana. Kami lupa akan anugerah-Mu yang begitu limpah dalam hidup kami. Di mana Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal untuk mengorbankan dirinya di kayu salib. Untuk menebus kami, membebaskan kami dari belenggu dosa. Terima kasih untuk itu Tuhan. Dan hari ini kami mohon, tolong kami. Supaya kami senantiasa memandang kepada karya salib-Mu. Dan ajar kami untuk senantiasa meletakkan pengharapan kami hanya pada Kristus saja. Raja di atas segala raja. Ini doa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu yang tunggal. Tuhan kami Yesus Kristus. Saudara, mari arahkan hatimu, tanganmu kepada Allah yang memelihara. Dan yang menopang, yang telah menyelamatkan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat daripada Allah Bapa yang kekal, karya keselamatan yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dari Roh Kudus, menyertai, memelihara, menopang, dan memampukan engkau menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun engkau berada, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan menerima, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Happy Sunday and God bless.